Apa benar semua cowok Korea fuckboy? Ayo kita saksikan. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Berita mengenai statement budaya Korea yang rasis terhadap Muslim. Bahkan menganggap fans K-pop di Indonesia dianggap gampangan. Kami di media Korea selalu menunjukkan orang Muslim teroris. Saya pikir itu sangat besar masalah di Indonesia. Karena banyak cewek Indonesia seperti itu. Banyak orang asing akan pikir cewek Indonesia gampang seks. Apakah ini benar-benar terjadi di Korea? Atau bahkan bertentangan dengan budaya tradisional di sana? Tapi anggapan bahwa semua K-popers yang cewek itu gampang gimana? Aku habis nonton video itu, astagfirullahaladzim, langsung marah ke Kali ini cerita Untungs mengundang Daehoon, seorang influencer dan chef yang berasal dari Korea dan telah menetap di Indonesia kurang lebih 20 tahun. Saksikan kisah lengkapnya hanya di cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa cerita Untungs? Nah, ini memang agak menggelitik ya. Headline kita di awal. Apa benar sih semua cowok Korea itu fuckboy? Langsung kita datengin fuckboynya. Bukan, maksudnya kita datengin cowok Koreanya. Apa kabar? Baik. Daehoon. Waduh, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kita mau tanya klarifikasi mengenai ini, bukan hanya di ini ya, maksudnya berseliweran di jagat media. Sampai beberapa tokoh yang berhubungan dengan Korea juga ikut bersuara gitu. Mengenai apa benar gitu ya, ada satu image yang akhirnya terbentang bahwa cowok Korea itu fuckboy semua dan K-popers itu gampangan. Nah gitu kan, intinya kayak gitu. Nah ini gue pertanyaan dulu sama lo nih. Ini gue lalu aja nih sama orang Korea. Dia soalnya ternyata bisa bahasa Indonesia. Lu tahun berapa ke Indonesia? Nah ini kalau saya pertama kali datang di Indonesia itu tahun 2003. 2003 itu masih SD kelas 4. Kelas 3. Jadi, ikut orang tua? Iya ikut orang tua. Jadi tinggalnya sebelum ada K-popan, zaman itu mah nggak ada K-pop. Aku tahu nggak zaman itu kalau aku bilang saya dari Korea, kalau gitu mereka jawabnya apa? Oh Korea Utara gitu. Oh tahu Kim Jong Il berarti gitu. Kim Jong Il ya. Kan zaman dulu Korea itu musuhnya Indonesia bulu tangkis. Nah betul. Jadi lebih terkenal itu malah Korea Utara. Oh Korea Utara malah ya, zaman itu. Tahun 2003 ya. Aku selalu dikirain orang Jepang atau orang Korea Utara. Iya, nggak tahu Korea Selatan itu tahu nggak mulai dari mana? Dari mana? Mulai dari drama Full House. Dari drama Full House. Habis drama itu tiba-tiba sapam tanya aku, kamu kenal nggak sama Rain? Gitu. Baru mulai tuh. Iya. Bisa bedain Korea Utara sama Selatan tuh di situ. 2010-an ya? Berapa? 2000 berapa tuh? 2005-an ya? 2005 ya? Iya 2005-an deh. Tapi memang benar sih, zaman-zamannya gue merit di awal itu nonton mesraannya itu nonton film-film drama Korea, Sassy Girl, My Sassy Girl itu kan, terus apalagi ya, sedih-sedih banget film Korea itu kan. Nah ini paling pertama itu hit banget itu Full House emang. Full sama House, kedua yang hit banget itu Secret Garden. Secret Garden itu. Nah, itu pas SMA. Itu pemainnya siapa? Pemainnya Hyun Bin. Hyun Bin yang masih muda itu ya? Iya. Oh. Itu pas. Tapi kenapa sih orang Korea tuh nggak tua-tua kayaknya? Apa ya? Tapi karena lawat juga sih. Kan artis-artis Korea kan lawatnya luar biasa. Oh ada operasinya soalnya ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Kalau operasi malah terlihat agak tidak natural. Apalagi untuk aktor. Ya. Kan kamera untuk film itu kan lebih realistik kan. Jadi kalau aktor yang mau terkenal banget itu mereka nggak boleh oplas. Kalau mau terkenal banget malah nggak boleh oplas. Nah gitu. Atau enggak ya perbaiki dikit-dikit aja. Nggak bisa full renovasi gitulah. Oh jadi beda banget mukanya gitu. Nggak boleh karena terlihat nggak naturalnya. Nah sekarang muka lu ini asli gak? Asli. Berani banget ini mah. Kalau gitu ntar kita tongolin ya guys. Nah, ya. ini aku fotonya dia zaman dulu. Nah, ada. Ada. Tang gitu. Kalau ini ya jujur ya, orang Korea itu nggak suka orang yang oplas. Kenapa? Karena itu bukan alami.
Nah, ini juga ada belakangannya. Heeh. Nah, aku jelasin ya. Heeh. Kenapa orang Korea nggak suka, terutama orang tua. Heeh. Nah, itu kan bukannya dari siapa? Heeh. Dari orang tua. Oh. Kan? Dan ini dulu Korea itu negara Konfusianisme. Konfusianisme itu Heeh. sangat-sangat mirip dengan Islam. Heeh. Nah, jadi ada beberapa pelajaran Heeh. yang sangat mirip. Pertama, kita nggak boleh ubah apa yang diberikan oleh orang tua. Itu di Islam ada nggak? Di Al-Quran? Nggak boleh kita pemberian Allah nggak boleh berubah. Nah, itu kalau di Korea Konfusianisme bilangnya apa kita nerima dari orang tua itu nggak boleh dirubah. Ubah. Jadi orang-orang tua sebenarnya nggak suka kalau misalnya anaknya. Nah, Tapi zaman sekarang udah banyak yang operasi plastik katanya. nah ini paling heran nih aku kalau ketemu orang Indonesia sekarang. Cuma nanya, katanya di Korea kalau umur 15 kasih kado oplas. Kata siapa? Heran banget. Nah, tapi ada Ada juga? Ada juga sebenarnya Korea itu termasuk angka oplasnya tinggi. Itu mah fakta. Tapi nggak nyampe 30%, paling 20%. Itu juga tinggi banget. 20% masyarakat oplas. Itu juga tinggi banget. Tapi itu juga nggak jelas karena nggak ada yang data yang benar-benar akurat. Karena soal operasi itu kan private kan. Jadi kita nggak bisa ungkapkan semua. Iya. Cuma kalau kita totalin angka oplas surgery, angka surgery-nya tuh rata-rata segini. Tapi itu juga ada juga orang luar oplas di Korea kan itu juga terhitung. Jadi Tapi katanya ke orang Korea tuh kalau misalnya lagi wisata ke Korea, paketnya salah satunya paket oplas. enggak, kalau itu orang Indonesia tuh ya itu wisata ke sana ada paket oplasnya berapa hari, terus jalan-jalan lagi gitu. Pakai hidungnya masih diplester gitu. Nah, itu banyak. Jadi itu juga kehitung. Jadi kalau hitung semuanya hampir 25%. Kalau misalnya ada 100 masyarakat nih, 100 masyarakat dan negara Korea itu per tahun ada 100 operasi. Nah, kalau gitu angkanya 100%, tapi bisa juga dari orang luar negeri masuk ke Korea. Itu juga terhitung dan operasi kedua kali juga ya terhitung juga. Tapi kalau aku lihat ya, emang lebih banyak. Di Korea tuh oplasnya lebih banyak. Cuma orang Korea itu oplasnya tabu. Nah, tapi ada juga orang tua yang biayain anaknya oplas. Tapi itu bukan dengan senang hati. Ini ada yang fakta yang agak sedih ini. Kalau Korea itu emang lebih ketat. Hidup di Korea itu lebih ketat. Jadi kalau penampilan itu juga bisa jadi salah satu senjata buat appeal diri sendiri untuk cari pekerjaan. Jadi itu kalau ada orang yang bilang kalau di Korea kalau jelek susah dapat kerjaan. Bener? Itu benar. Itu benar. Karena ini Korea tuh sekarang hampir 90% orang lulus SMA langsung ke kuliah. Kuliah lah tuh. Kuliah. Jadi terlalu standar biasa nih. Standar biasanya terlalu tinggi. Jadi kalau aku harus punya senjata untuk appeal diri sendiri. Itu bisa jadi penampilan. Nah, penampilannya rapi. Nah, misalnya semuanya sama. Aku punya SIM, aku punya ahli ini. Tapi dua-duanya semuanya sama. Tapi satunya jelek, satunya cakep. Kalau itu pilih siapa? Pilih yang cakep orang pasti. Nah, itu. Jadi, iya. Sebenarnya masuk akal di mana-mana ada. Kalau pemilihan dua pilihan itu dengan kualitas sama, pasti pilih yang penampilan lebih baik kan gitu kan. Nah, itu. Tapi mayoritas yang mudah diterima itu yang cakep. Enggak juga sih. Kalau bilang semua orang Korea itu cakep. Nah, enggak, maksudnya kalau lagi buat pekerjaan itu lebih mudah diterima yang cakep. Iya. Ya. Kan lebih mudah itu orang yang cakep. Karena mereka kan pilih orang yang pengen kerja bareng sama mereka. Dan penampilan itu tuh pentingnya apa? Sebenarnya nggak usah cakep banget ya. Yang penting rapi. Nggak jelek gitu. Rapi. Rapi itu apa? Kadang-kadang oplas itu di Korea kebanyakannya tuh aku matanya nih misalnya mata aku terlalu jutek. Emang matanya doang bisa jutek? Nah, ada orang yang matanya agak jutek. Matanya doang? Kan kita orang-orang kayak kita kan matanya sempit.
Sipit ya. Matanya sipit. Sipit. Matanya sipit. Jadi kayak bisa terlihat agak agresif. Itu bisa Digedein. digedein. Jadi ada orang oplas kayak gitu bikin mata lebih terlihat baik. Nah, lucunya itu kan untuk orang Indonesia kan nggak masuk akal kan. Iya. Emang ada mata yang jutek? Ada lah. Kalau gitu ada. Namanya aja benerin bentuk mata. Nah jadi itu kan bukan kayak aku potong tulang, itu tuh jarang banget sih sebenarnya. Paling kulitnya aja dibentuknya ya gitu Ini ya. bentuknya ininya kan misalnya dia tuh kayak terlalu kayak gini. Heeh. Nah kalau itu di sininya agak gedein, di sininya gedein. Oh kalau kecil tuh boleh kayak gini. Nah gitu. Sinis ya. Gitu ya. Kalau misalnya agak gede kan lebih ramah. Benar. Oh. Betul. Jadi kalau kita bilang semua orang Korea itu oplas, itu enggak. Enggak ya. Sebenarnya kayak image oplas itu di Korea Indonesia tuh sama, tapi kalau orang-orang yang artis-artis mah pasti lebih banyak daripada masyarakat biasa lah, karena mereka kan kerjanya pakai wajah. Pakai wajah. Jadi kayak aku nih dari sini tuh hidungnya terlihat terlalu ini pesek. Nah, kalau itu bisa oplas itu mah wajar. Bukan Indonesia Korea doang. Bukan Korea doang tapi Indonesia juga sama. Amerika juga sama. Tapi kalau itu nggak bisa wadakan kayak masyarakat biasa gitu. Jadi emang ini unik ya. Kalau kita ngerasa kalau warga Korea itu karena operasi plastik ya image-nya ya. Nggak semua orang Korea itu cakep berarti kan sebenarnya kan? Iya itu aku heran banget juga. Kata siapa? Orang Indonesia bilang semua orang Korea itu cakep gitu. Karena orang Indonesia yang nonton drakor itu jutaan. Yang drakor pemainnya banyak. Yang main drakor nggak ada yang jelek. Nah kan gitu. Jadi maksudnya gini, ya jelas aja drakor kan di syuting, masa cari yang jelek. Indosiar aja kita susah cari orang yang jelek. Iya makanya. Jadi kalau sekarang mungkin di masyarakat gitu, karena banyak masyarakat Indonesia yang belum ke Korea kan. Nah, yang dilihat Korea itu besarnya segede layar TV. Nah, ya kemudian dilihat wah Korea cakep semua. Atau di sisi lain disangka Korea operasi plastik semua disangkain kan gitu. Tapi ada ini seperti tadi aku bilang kalau Korea kan kompetisinya agak ketat, hidupnya ketat. Jadi bukan oplas doang. Jadi kayak skincare itu emang wajar, hal yang wajar di sana. Jadi cowok pakai skincare tuh wajar banget. Di sana kok gini, gua tuh sering lihat orang Korea itu pakai lipstick sama bedak. Bener nggak? Cowok enggak. Cowok pakai itu yang lagi manggung-manggung pakai lipstick merah banget. Terus itu aku heran. Aku nggak pakai lipstick nih. Ya kan nggak ngomongin ngomongin orang Korea. Aslinya orang yang kerja di dunia entertainment wajar. Karena kan kita tahu ya kalau ada lighting, kalau nggak ada makeup, emang itu kalau aku diundang TV Indonesia pun di situ ada yang makeup artist, ya? Ada yang makeup. Iya. Tapi kalau masyarakat biasa, kita kan hari ini bilang masyarakat biasa, mereka kalau makeup dibilang aneh. Seperti ini, maaf ya, ini bukan yang aku katain, tapi kalau di netizen juga kan bilang kalau cowok makeup tuh bilangnya banci, gitu kan. Sebenarnya image-nya sama aja. Di sana juga gitu? Di sana juga gitu. Oh, kira ini apa namanya? Di sana biasa. Tapi ada yang kayak beberapa produk bukan makeup tapi pura-pura makeup gitu. Jadi lip balm kan kita juga pakai. Nah, tapi lip balm ada warna dikit. Tapi ini lo ada pakai makeup gak sekarang? Enggak, tapi aku pakai itu bedak untuk biar nggak berminyak. Oh, gitu. Nah, itu. Makanya kayak apa namanya? Kirain gitu ya, ibaratnya kayak orang nyangka ini jangan-jangan ini emang aslinya begini, emang nggak lu nggak yang makeupan pakai foundation gitu kan, emang asli emang begini kan. Tapi aku juga kalau kayak ada syuting mah makeup lah, belajar dari istri. Tapi itu mah wajar kan ini ya. Orang Korea yang belajar sama istri. Iya kan cowok Korea pun nggak tahu cara makeupnya, itu kan lebih jago istrinya. Iya. Tapi sekarang nih fenomena guys ya, di Instagram gua aja gitu banyak teman-teman gue yang di entertainment tuh banyak yang sekarang ini
justru memamerkan abis operasi plastik itu hal yang lagi sekarang lagi banyak yang memamerkan hal itu gitu. Maksudnya baru Iya. pulang operasi plastik, kemudian Nah. baru lagi ngerubah hidung apa segala macam. Banyak yang udah terang-terangan gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau di Korea ada yang operasi plastik tuh sembunyi-sembunyi gitu ya, tiba-tiba berubah mukanya gitu ya kan. Nah itu. Kalau di Indonesia malah dianggap Pamer. salah satu perbedaan status sosial gitu. Biasanya yang banyak pokoknya justru terang-terangan kalau dia habis operasi plastik gitu. Kalau di Korea begitu juga atau emang enggak? Nah ini contohnya ya. Ada misal ini contoh ya. Nah, Aku oplas. heeh. Dan Bang Ari teman aku nih. Heeh. Orang yang tahu aku oplas. Nah kita udah ketemu teman baru. Heeh. Tiba-tiba Bang Ari bilang ke teman-teman yang baru, oh tahu nggak dia operasi hidung? Kalau gitu itu dianggap sangat-sangat gak sopan. Oh itu malah membuka aib malah. Itu jadi oplas itu aib, bener-bener aib. Oh. Karena orang Korea yang suka itu yang cantik alami. Sekarang, tapi kalau sekarang nggak seburuk itu ya. Ya. Ya oplas pun ya kalau cakep udah banyak yang mikir kayak gitu. Heeh. Tapi kalau zaman-zaman aku ya, zaman-zaman aku itu masih kalau oplas, kalau Ketahuan malu. Heeh. artis oplas, Heeh. nah kalau itu jadi berita. Oh. Siapa-siapa oplas, bukan alami gitu. Heeh, heeh. Oh Gitu. jadi dilihat iya pernah lihat tuh perbandingan waktu sebelum terkenal sama sesudah terkenal beda wajahnya. Gitu kan? Karena waktu kecilnya begitu tiba-tiba gedenya udah berubah gitu kan. Kalau secara jujurnya aku malah lebih suka yang Indonesia. Karena kita nggak usah, sebenarnya oplas itu aku sendiri sih kalau anak aku mau oplas aku nggak setuju ya. Aku bukan tipe orang yang semua orang harus oplas, enggak juga. Cuma aku tuh ngerti kenapa mereka oplas karena mereka sendiri tuh berasa kekurangan dan berasa insecure. Nah jadi aku mau ubah hidup aku dengan cara oplas. Nah ada orang yang kayak gitu juga. Kalau aku sih enggak. Kalau aku insecure aku mikirnya ya nggak apa-apa juga gitu. Orangnya kayak gitulah. Nah. Tapi ada orang yang kayak gitu juga. Aku mau ubah hidup aku dan salah satu motivasinya bisa jadi oplas. Nah itu iya juga kan karena ada orang yang bener-bener hidupnya bener-bener berubah banget habis operasi. Oplas. Nah itu oke juga. Aku tuh nggak mau hujat orang yang oplas. Tapi aku mau benerin faktanya aja, kasih tahu faktanya aja. Jadi bukan semua orang Korea tuh oplas. Nah, sama di Korea oplas itu tabu, aib. Nah, itu sih. Maksudnya bagian dari memperbaiki kepercayaan diri lah. Nah, itu ya kalau di Korea untuk operasi plastiknya. Nah, itu kadang-kadang orang tua yang biayain oplas itu karena anaknya terlalu insecure. Nah, itu kan sedih kan kalau sebagai orang tua ya. Nah, misalnya takut nggak dapet jodoh apa segala gitu kan. Nah, apalagi standar biasa di Korea kan lebih tinggi. Standarnya terlalu tinggi. Ya. Nah, jadinya bisa benar-benar ini sisi gelapnya. Karena ada juga dibully gara-gara wajahnya. Nah, kalau gitu sebagai orang tua pasti sakit hati banget lah. Jadi bukan dengan senang hati operasin anak biar lebih cakep, enggak. Pasti orang tua itu bentuknya gimana pun paling cantik di mata dia. Ya anaknya lah pasti kan. Iya, itu kan karena udah punya 3 anak ya. Kan kita kan tahu ya. Kita orang yang punya anak tuh pasti tahu lah. Aku nggak mau apa-apa dari anak aku. Itu udah sempurna banget untuk aku. Nah, ada lagi nih sebelum kita masuk dalam topik. Bener gak sih di sana itu image artis sangat dijaga gitu. Jadi kalau ada yang kena skandal langsung di cancel. Bener-bener langsung di cancel. Soalnya ada beberapa nih, ya saya ngikutin istri sih, dibilang waktu kemarin tuh ada artis yang main film Caca-Caca Kim Son Ho. Ya namanya siapa lupa saya itu. Ada kena skandal, padahal bagus katanya dia gitu. Kemudian kena skandal, sekarang nggak main lagi gitu. Sekarang udah, kalau dia sih udah main lagi. Udah main lagi. Yang lebih ketat itu secara misalnya lakuin hal-hal yang kriminal, misalnya nyetir mabuk. Nyetir mabuk nggak boleh? Nggak boleh, di Korea kan ketat banget. Jadi image orang influencer artis siapapun kalau di Korea kan dianggap itu orang yang terkenal. Terkenal itu apa artinya? Kita bisa ngaruh orang-orang yang
orang-orang yang ikut kita. Heeh. Jadi Followers ya bisa emang ikutin. agak ketat. Heeh. Emang agak ketat kalau dia ngelakuin hal-hal yang kriminal, misalnya dia judi, Heeh. langsung di cancel. Oh. Nggak boleh masuk, benar-benar di ban dari stasiun TV, Heeh. nggak boleh masuk di TV lagi. Heeh. Oh, Jadi karena kalau- takut dia menyebarkan pengaruh buruk untuk followers. Betul, sama bisa jadi contoh buruk untuk masyarakat. Nah, kalau Korea tuh mikirnya kayak gitu. Nah, ada lagi nih. Ini nggak tahu image atau enggak ya. Kenapa banyak artis Korea yang bunuh diri? Nah, ini juga. Kayak kemarin abis salah satu pemain Parasite itu bunuh diri juga tuh. Nah, itu tahu nggak karena apa? Karena apa? Karena dia itu dilaporin ke polisi, dia itu pakai narkoba. Sebenarnya enggak. Dia udah cek lab semua, Heeh. negatif semua. Tapi meninggalnya bukan karena narkoba tuh. Enggak. Jadi ini ceritanya panjang. Jadi dia itu emang ke main-main di tempat yang kayak apa kayak Siapa namanya? Daehun. Hah? Daehun. Bukan nama artisnya yang meninggal. Pemain Parasite yang meninggal Iya, coba cek Lee namanya. Seon-gyun. Namanya Hah? Lee Seon-gyun. Lee Seon-gyun. Lee Seon-gyun. Ya. Dia itu ini agak panjang ya, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa, Tapi nggak apa. santai aja ya. Nah, dia itu main di tempat-tempat yang kayak karaoke gitu. Heeh. Ada ceweknya gitu ya. Heeh. Dan di situ ada kayak madam. Heeh. Dan dia itu kan kenal. Heeh. Dan si madamnya kena masalah, ditangkap polisi. Heeh. Dan polisinya bilang kalau kamu bocorin Heeh. artis atau orang yang terkenal kamu tahu, aku kecilin Hukuman. hukumnya. Nah, ini dia mau deal-dealan. Dan dia ambil dia sebut dua nama. Satunya G-Dragon, satunya Lee Seung-gyun. Heeh. Dia bilang dua-duanya narkoboy. Oh. Tapi dua-duanya sebenarnya enggak narkoba. Heeh. Cuma kalau G-Dragon itu dia bilang aja aku enggak dia aja aku enggak kenal, aku enggak pernah ke karaoke juga. Heeh. Dan itu udah selesai. Dia di depan wartawan ya, aku enggak, kalau kalian berani ambil aja darahnya, ambil aja rambutnya, silakan. Dan negatif semua ya udah close. Tapi masalah aktor ini apa? Dia kan udah nikah, udah ada anak, udah punya anak. Jadi image dia itu gimana pun orang yang main-main di tempat kayak gitu. Sama sebagiannya ada yang percaya dia itu nggak narkoba, tapi sebagiannya masih nggak percaya. Menurut aku sih dia tuh orangnya agak sensitif. Orangnya juga. perasa banget gitu ya. Jadi ya bunuh diri lah. Banyak yang sedih katanya waktu dia meninggal tuh sampai Banyak filmnya. banget karena itu kan apa informasinya juga bocornya dari polisi. Padahal itu belum fix. Kalau kita ya, kalau di Indonesia kalau udah ditangkap, Heeh. nah kalau itu langsung bocorin ke wartawan. Heeh. Itu yang benar sebenarnya, itu kan ya benar. Heeh. Kan kasih tahu faktanya, tapi ini masih di tengah investigasi, belum pernah dipanggil, Belum tersangka masih terduga. belum dicek urinnya, Heeh. dibilang dia narkoba. Oh. Jadi sebelum kita tahu oh ini benar apa enggak, Heeh. jadi bocorin informasinya dulu. Itu yang salah. Oh, dia stres kemudian. Stres kemudian. Ya kenapa ya artis Korea itu gampang banget kalau kena stres sedikit bunuh diri gitu. Kenapa? Bukan artis doang, orang biasa juga. Kenapa? Nah ini menurut aku sih satu, Heeh. kehilangan agama. Kalau di Korea kan dari dulu emang, kalau dari zaman Joseon, sebelum nama Korea ada negara namanya Joseon. Nah dari situ kita nggak boleh punya agama. Nggak boleh punya agama. Karena Confucianism itu nggak boleh ada agama, karena agamanya lebih ke ajarin kayak pelajaran lah. Ya. Jadi nggak boleh percaya yang hal-hal yang lain gitu. Nah jadi di situ nggak ada agama. Sampai jadi Korea pun nggak ada agama yang mayoritas. Sekarang 60% orang Korea itu ateis. Dan kalau manusia itu kalau nggak ada agama nanti percayanya apa? Hal-hal yang material. Itu kan benar kan? Ya. Kalau nggak ada agama di dasar hidup kita, nggak ada misinya, nggak ada visinya, nggak ada jalannya, nggak ada guideline-nya, kita manusia itu percaya hal-hal yang material. Material itu apa? Popularity, Ya. atau enggak money. Heeh. Bisa jadi
bisa jadi seks. Heeh. Nah manusia tuh kayak gitu. Ya. Nah tapi orang Korea tuh untuk orang Korea itu agak asing hidup di atas agama. Dia nggak bisa diatur dengan agama, nggak bisa ya? Orang yang punya agama pun agama itu kayak baju. Jadi nggak Cuma begitu. beda baju aja gitu maksudnya. Orang. Jadi kayak bukan orang Muslim, kita bilang orang Muslim itu kan soul kita itu Muslim gitu kan. Tapi orang Korea bilang aku Buddha. Nah, kalau gitu seperti baju, kapanpun bisa. Aku suka baju ini, tapi kapanpun bisa ganti. Oh. Jadi itu hidup itu nggak begitu penting agamanya, itu kayak hobi. Oh, kayak Makanya tuh kalau aku kena masalah, ya. Kalau sekarang aku bisa bilang ya Allah, ya ini mungkin ini bisa jadi ujiannya. Nah, aku bisa kayak gitu. Bisa hidup. Kita kalau ya capek banget ya doa terus ya. Dan berusaha untuk merubah diri sendiri. Aku salah apa sih? Oh berarti aku harus berusaha jadi gini. Kalau orang Korea kalau kena masalah ada apa? Guideline-nya nggak ada. Oh jadi stres banget ya kayaknya. Kalau nggak ada yang kasih tahu, kalau di Korea kan dari kecil kita disuruh kompetisi. Kalau kamu nggak bisa kalahin dia, kamu nggak ada arti hidupnya. Kalau kamu nggak naik mobil mewah, nggak punya penthouse yang bagus, bukan hidup yang mewah. Kata siapa? Kata orang-orang. Tapi itu salah satu motivasi untuk negara Korea bisa maju secepat ini. Kan tahun pas baru kita kan jajah bareng dengan Jepang. Kita hari merdekanya beda 2 hari doang. Nah, pas saat 1945 Korea tuh miskin banget. Apalagi nggak ada sumber itu alami, sumber alamnya nggak ada sama sekali. Jadi adanya sumber manusia doang. Nah, ini menarik guys, karena Korea tuh merdeka 15 Agustus 1945, Indonesia 17 Agustus 1945. Sebenarnya kita tuh startnya sama, cuma beda 2 hari. Kalau kita lihat negaranya ya, dari kemajuannya kayaknya memang jujur ya majuan Korea sekarang sih sebenarnya ya. Nah ini tentunya juga bisa menjadi pembelajaran kita gitu. Ada beberapa hal yang tentunya juga bisa kita motivasinya bisa kita contoh, motivasi ya bisa kita contoh ya. Tapi ibaratnya beberapa hal kita ambil baiknya lah gitu. Ini menarik ya bahwa ternyata bahwa mereka secara hidup persaingannya ketat berarti ya. Ketat banget. Jadi hidup di atas kompetisi dari kecil, dari TK. Oke. Jadi kita harus menang. Nah itu yang sebenarnya aku nggak mau. Kalau Indonesia jadi kayak gitu nggak mau. Kenapa kalau di Korea sekarang kan kalau kita bilang di era sebelum waktu lo ke Indonesia nih kan yang waktu itu naik itu kan J-pop ya, zaman-zaman Jepang gitu. Betul. Kan Jepang apa sampai ada band J-rock segala gitu. Betul, maksudnya musik benar. Kemudian film juga, beberapa film Jepang juga masuk. Sekarang ini seperti lagi yang wave yang lagi beredar ini kan Korean Korean entertainment lah jatuhnya ya, karena bukan cuma Asia tapi internasional gitu. Sampai ke internasional juga, BTS juga main di sana gitu, apa segala macam. Jadi bukan cuma K-pop tapi juga K-drama juga sepertinya tuh ada di semua channel-channel OTT itu. Yang satu misalnya kayak Netflix lah, View lah segala macam. Itu yang dijual itu drama-drama Korea gitu kan. Nah, sebenarnya apakah ini program dari pemerintah yang ibaratnya ayo kita keluarkan budaya Korea gitu segala macam. Malah pemerintah Korea tuh nggak bantu sama sekali. Nggak bantu. Itu bikinnya dari orang-orang yang, kalau secara jujur orang-orang yang entertain bikin industri untuk apa? Untuk cari cuan. Ya kan? Iya kan? Jadi mereka yang bikin idol. Malah apa? Pas ada idol, mereka apa? Pakai nama doang. Kalau pemerintah Korea juga sama. Kalau ya kerjaan pemerintah ya. Pemerintah Korea juga nggak sebagus itu. Cuma kenapa? Ini relate sama yang topik yang tadi. Karena terlalu kompetisinya kebiasaan di Korea. Jadi kalau kompetisi baiknya apa?
buruknya stres ya. Tapi Tapi baiknya banyak hal-hal kualitas kualitasnya bagus. naik terus. Kualitasnya naik terus. Karena apa? Kalau di Korea, drama Korea misalnya, kalau kualitasnya kayak cuma gini doang, nggak pada nonton. Kalau gitu nggak dapat cuan. Makanya kualitasnya naik. Tapi kalau nggak salah di Korea Utara ada peraturan nggak boleh nonton drakor. Karena kalau Korea Utara tuh udah dicuci otak. Jadi mereka kepercayaannya adalah keluarga Kim. Keluarga Kim Jong Il, Kim Jong Un, Kim Il Sung. Nah mereka itu setengah dewa. Setengah dewa. Mereka diajarinya kayak gitu. Jadi ada nama keturunan Baekdu. Nah Baekdu itu apa? Jadi mereka bisa kayak jalannya bisa dalam 10 menit bisa 2 kilo. Nah, benaran ini nggak bohong ya. Jangan ketawa ya. Benaran dia ajarin kayak gitu kayak seperti setengah dewa. Bagi warganya. Iya bagi warganya. Tapi kalau kita nonton drakor apa gimana kan. Jadi mereka di sekolah dia ajarin negara Korea Utara itu adalah negara paling idealis. Iya, saya dengar ada yang nyelundupin film-film drakor, ketahuan dieksekusi. Emang bener gak sih? Iya. Nggak boleh banget tahu Iya. entertainment Korea Selatan gitu. Coba di sekolah kita ajarin nih. Ajarin ke anak-anak Korea Utara adalah negara paling idealis. Tapi setiap jam 5 listriknya putus. Orang-orang nggak bisa makan seumur hidup, nggak pernah makan nasi putih juga ada. Nah kalau gitu, tapi tiba-tiba ada drakor. Di situ setiap hari makannya nasi putih. Nah orang-orang mikirnya apa? Apakah ini pemerintah ini bohong ya? Nah kalau gitu bisa ada demo. Oh, jadi memang menutup informasi dari luar Iya, gitu ya? mereka kan nggak bisa pakai Mereka internet. bener. Nggak ada internet sana? Intranet adanya. Cuma Intranet yang beredar di situ. Iya. Ya, tapi kan mereka buka nggak jadi Nggak kayak bisa. googling keluar soal Nggak boleh. informasi luar. Ada kejadian di Palestina juga nggak tahu kali ya mereka ya? Nggak tahu sama sekali. Mereka kan sekarang masalahnya Makanya misalnya bisa lihat di Instagram dong. nggak ada. Bang pernah lihat orang Korea Utara di Instagram? Oh iya nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak bisa. Mereka nggak boleh. TikTok itu nggak ada juga. WhatsApp nggak ada. Boleh. Mereka tuh punyanya ya semuanya aplikasinya dibikin oleh pemerintah Korea Utara. Tapi ini juga agak kalau aku tahunya dari mana? Kalau aku kan udah pernah wajib militer. Di militer itu wajib kita belajar tentang musuhannya kita. Karena kalau kita makin tahu soal musuhan kita, kita bisa naikin, kita bisa menang lah. Ibaratnya kayak gitu kan. Jadi aku belajar dari A sampai 10. Yang hal-hal soal informasi yang agak susah dicari juga ya kita bisa dapat ya. bisa dapat. Oh jadi pernah ikut wajib militer juga? Iya aku. Jadi semua warga Korea masih wajib militer? Iya gara-gara. Kalau personil idol gitu wajib militer nggak? Iya. Kemarin sempat BTS segala macam gitu. BTS kan lagi wamil. BTS wamil? Iya. Botak. Iya mereka tahu nggak? Ini kewajiban banget. Jadi kalau BTS penghasilannya per tahun itu triliun. Puluhan triliun penghasilan dari seluruh internasional ya. Itu marketnya gede banget kan mereka. Jadi penghasilannya triliunan, tapi itu mereka pun harus wajib. Gak bisa Mereka bayar. pun harus ikut. Tapi Kan, kalau BTS tetap ikut. tetap ikut. Oh, ngasih Jadi contoh aku karena. aku mah kasihan banget sih sebenarnya. Itu lebih membantu negara tuh sebenarnya mereka perform. Itu kan lebih membantu secara ekonomis juga, secara image-nya juga. Nih orang-orang yang tinggal di luar negeri pasti bersyukur banget untuk Korea Idol sama Korea K-drama gitu. Karena aku kan hidup dari tahun 2003. Ya. Sebenarnya zaman dulu mah masih banyak diskriminasi lah. Masih banyak. Masih banyak. Iya. Oh. Tapi ya itu kan bukan maksudnya orang Indonesia tuh ya rasis, enggak ya. Cuma masih ada diskriminasi karena nama Korea Selatan itu enggak terkenal. Waktu lu ke Indonesia 2003 itu, Nah. sekarang berubah. Sekarang berubah, malah Image ada orang Korea kayak waktu lu ada kabarnya merit ya, gue mau merit nih, wah ada merit gitu. Kayak, itu kan lumayan rame juga di sosmed. apalagi aku kan bukan undang wartawan apa gimana kan. Jadi kita keluarga intinya doang sama teman-teman intinya doang, tapi tiba-tiba ada berita sampai ada berita. Iya, gitu. Maksudnya bini lu tuh kayak gimana ya?
hidup di mimpinya cewek-cewek K-popers Nah. untuk menikah dengan orang Korea gitu. Nah, tapi ini soal ini sih aku mau masih banyak cowok yang itu ya salah paham. Nah, Nah, kita lurusin sekarang nih. nah ini Nih, yang kita omongin tadi. semua cowok Korea fuckboy Apa benar? semua cowok Korea itu fuckboy dan Apakah semua fans K-popers K-pop itu itu gampang? gampangan gitu ya? Heran yang datang banget. ke Indonesia itu apa? Kita di cowoknya dulu deh, cowoknya dulu ya. Heeh. Cowok Korea yang datang di Indonesia itu fuckboy semua bukan? Bukan. Ini 100% true. Heeh. Ada juga fuckboy. Ada juga. Aku nggak bukan untuk belain Korea ya. Heeh. Aku sebagai orang netral ya hari ini. Heeh. Ada yang fuckboy. Ada juga, aku juga sering pernah lihat di klub-klub kayak gitu. Mereka tuh itu sebelum aku mualaf ya, pas aku lagi kerja di resto apa gimana tuh ada. Dulu ada. Aku kalau main ke Indonesia ya, kalau tengah-tengah kan main ke Indonesia kan orang tuanya di sini. Kayak tahun 2018-an aja ada fuckboy. Tapi fuckboy dimanapun ada. Kalau gitu Bali apa? Bali banyak fuckboy Australia. Itu benar nggak? Dari negara mana aja gitu ya? Negara mana aja sama. Kalau fuckboy mah fuckboy. Cuma semua masyarakat Korea, semua cowok Korea tuh fuckboy. Itu kan salah. Kalau gitu aku juga fuckboy. Enggak maksudnya dengan wabah K-drama, K-pop yang lagi naik begini, memudahkan ibaratnya gini kan salah satu konsumen terbanyaknya kan Indonesia nih. Gitu ya. Cewek-cewek Indonesia sekarang nih apalagi kayak K-popers kalau lihat orang Korea tuh wah gitu kan gitu ya. Kayak lu tadi sholat di bawah tuh pada jerit-jeritnya. Itu kan ngomongin lu gitu kan. Gitu. nah, jadi ibaratnya gini. Ada gue lihat video nih, nggak tahu idolnya siapa gitu kan lagi nari-nari. Aduh ya Allah itu buka baju ya Allah ya. aduh rahimku anget gitu. Sampai gitu lah. Bener ada video nanti gue tayangin di videonya. Itu mah agak ya ada orang yang terlalu suka juga ada emang. Cuma nah kalau kita bilang ya, nah zaman kita, Bang, zaman kita suka aktris mana? Iya mana aja lah nah, gitu. Nah kalau zaman aku suka aktris barat kayak Amerika lah. Ya. Nah itu bukan berarti kalau aku lihat cewek Amerika aku tuh langsung kepengen pacaran sama mereka, enggak. Ya aku fans doang. Kebanyakannya gitulah. Ada juga sebenarnya yang apa kita bilang oppa hunter. Oppa hunter itu apa? Itu ada cewek-cewek yang pengen pacaran dengan cowok Korea doang tuh ada juga. Tapi nggak banyak, dikit banget. Ada yang bilang 98% itu? Yang rasis. Wah, ini kita tahu ya di podcast sebelah tuh agak rame ya. Nah, ini tapi logikanya dia itu semuanya sama. Generalisasi semua orang dengan apa yang dia lihat sekali dua kali. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya ada pencuri. Pencuri dia agamanya Muslim. Dia Islam, agamanya Islam. Nah, dia di Indonesia kan bukan kebanyakannya Muslim ya. Aku juga Muslim ya. Bukan untuk itu ya. Tapi semua Muslim itu baik. Enggak juga kan? Enggak juga. Ada yang juga ada banyak juga kriminal juga ya yang banyak lah. Tapi di KTP mereka namanya apa? Islam. Nah, kayak gitu sebenarnya. Kemudian stereotip kalau semuanya. Nah, kayak gini kita nggak bisa generalisasi semua orang dengan contoh yang ada yang dikit. Nah, misalnya kalau gitu aku pernah ketemu rasis orang Indonesia. Tapi itu bukan berarti semua orang Indonesia itu rasis. Nah, aku tuh herannya gitu. Logikanya yang dia pakai itu sama karena ada yang orang yang buruk, kemudian dianggap semua buruk. Itu mah nggak masuk akal lah. Kan kalau kita mau bilang 98% itu angka yang benar-benar gede banget. Hampir 100%. Itu 100% sama aja. 100% dengan 98% itu kalau kita bilang kayak segede negara ya. Itu tuh hampir sama 100% sama 98 itu
artinya semua. Hmm. Kita bilang kayak misalnya 30% orang Korea rasis. Ini 30% aja itu tinggi banget loh. Ya. Iya kan? Heeh. Nah, tapi nggak nyampe gitulah. Kan Korea kan nggak pernah ada teror kepada orang Muslim. Kita nggak pernah. Aku sama istri aja sering jalan, udah 2 kali ke Korea. Istri aku berjilbab. Nggak ada yang kayak lu lepas gitu. Nggak ada sama sekali. Nah, Nggak ada. berarti sih sebenarnya tuh angkanya terlalu menembak aja gitu ya. aku nggak ngerti Nggak. aja ya. Tapi ini benar ya. Ada orang yang merendahkan orang Asia Tenggara. Ya. Ada. Heeh. Orang rasis. Ha-ha. Ada cowok yang fuckboy. Ada. Mm-mm. Dan apa? Ya, fuckboy dulu dah tadi. Fuckboy. Ya, dari yang datang ke Indonesia berapa persen yang fuckboy? Perkiraan. Yang Kalau kesini memang cari cewek-cewek pecinta K-pop itu gitu. tergantung orang sih sebenarnya. Kita kan di Indonesia berapa persen fuckboy? Kita nggak bisa. bukan. Enggak sama Ya, aja. ya, Jadi ya. kalau ada orang yang datang Indonesia, Ha. kalau dia orang yang benar, Heeh. dia cari pacar. Itu kan Ah. kita nggak bisa larang kan. Cinta itu kita nggak bisa larang kan. Iya benar-benar. Kalau itu Kalau dia jatuh cinta sama orang Indonesia ya, why not? ya kayak Tapi lu lah. kalau iya, seperti aku. Heeh. Seperti om aku juga nikah sama orang Indonesia. Heeh. Aku nggak tahu setiap tahun berapa orang Korea datang ke Indonesia aja, kita nggak bisa Nggak tahu. bisa tahu ya. Heeh. Tapi ada lumayan banyak, bukan lumayan lah, kayak orang yang datang bentar Iya. itu tuh lumayan banyak. Aku bisa bilang lumayan banyak yang fuckboy-nya. Heeh. Tapi kalau utangnya bener ya nggak jadi fuckboy lah. Oh, tergantung orangnya berarti. Tergantung kan? orangnya. Tapi anggapan bahwa semua K-popers yang cewek itu gampang kan gimana? Aku habis nonton video itu, astagfirullahaladzim, langsung marah aku langsung marah karena apa? Kenapa dia so tahu? Dia baru berapa bulan kan? Tapi kenapa so tahu soal orang Indonesia? Nggak bisa. Kalau orang Indonesia karena suka K-pop, pengen bener-bener pengen ketemu cowok Korea, ada, cuma kebanyakannya ya itu halu doang. Oh, imajinasi aja ya. Ya kita kan dari dulu kan kita yang fans sama orang Barat, fans sama orang Jepang, itu kan bukan artinya aku pengen nikahnya sama orang Jepang doang. Enggak, logikanya enggak gitu dong. Kita kan ya fans kan bisa ke negara orang Arab. Aku misalnya kayak aku suka penyanyi orang Arab. Itu bukan berarti aku harus nikah sama orang Arab. Aku harus gampang buat orang Arab. Enggak. Itu kan logikanya tuh enggak ada tengahnya. Terlalu A atau B gitu. Hitam atau putih. Kalau kamu suka Korea, kamu berarti kamu gampang buat cowok Korea. Mana ada kayak gitu logikanya. Itu kan enggak ada logikanya sama sekali di situ. Enggak bisa stereotype ya. Nggak bisa. Kalau gitu orang yang udah nikah tapi suka K-pop apa? Iya. Tapi kalau sekarang selama di Indonesia pernah nggak ada yang ngejar-ngejar lo? Untuk yang suka K-pop gitu misalnya, dia ngejar-ngejar lu banget gitu misalnya, tahu lu udah pokoknya ngejar lu banget gitu, suka sama lu, pernah? Ada. Ada. Apa? Gimana ngejar dia? Ya ajang makan apa gimana. Tapi aku mah nggak mau. Oh gitu. Itu doang sebenarnya. Ya ada lah orang-orang kayak gitu. Jadi karena dia suka nah ini contohnya cowok ya. Karena aku suka banget sama apa aktris Amerika. Jadi aku tuh pengen banget dapat istri yang kayak kulit putih. Nah, ada orang kayak gitu kan. Mimpinya kayak gitu. Nah, ada kan. Tapi itu bukan artinya harusnya orang Korea gitu. Aku menjadi gampang buat cowok Korea, apalagi aku kan bilang semua cowok Korea itu bukan ganteng. Bukan semua cowok Korea ganteng. Mereka lihatnya apa? Cowok Korea yang ganteng di media. Mereka impinya di situ. Ini ada lucu banget. Ini contoh yang lucu banget. Aku selalu dianggap orang Korea. Aku naik taksi pun, ya, oh kamu orang Korea ya? Gitu nanya kayak gitu. Ada teman aku, dia jelek.
Korea juga. Orang Korea jelek, Heeh. kusum. Enggak, ini aku kasih tahu ini lucu banget dengan aku. Dan setiap kali dia keluar, dia ditanya apa? Ya, hah? Kamu dari Thailand ya? Kamu dari Cina ya? Nggak ada sama sekali pun Nggak dibilang di Korea. kalau dia bilang aku dari Korea Selatan, nggak percaya. Nggak percaya. Ini stereotipnya itu, yang stereotip yang buruk itu soal Korea ya. Stereotip soal Korea itu, yang burungnya tuh oplas, yang baiknya tuh mereka kirain semua orang Korea itu cakep. Cakep. Iya. Oh Tapi gitu lucunya ya. itu, jadi kita kan manusia apapun, kalau ada dua pilihan, ada yang semuanya sama, Ya. semuanya sama tapi satunya jelek, satunya cakep. Ya. Cewek pun cowok pun ya, kalau suruh pilih antara dua, pilih apa? Ya pada yang cakep lah. Ya. Heeh. Kalau coba bayangin, kita nawarin dua calon suami Ya. buat orang anak kita lah. Heeh. Satunya orang Korea, Heeh. satunya orang Indonesia. Yang orang Indonesia ganteng, Heeh. orang Korea tuh jelek. Heeh. Kalau gitu coba bayangin. Kalau anak aku pasti pilih orang yang ganteng lah. Apalagi bahasanya juga nyambung, agamanya nyambung. Ya tuh kita nggak bisa kayak bilang orang yang ngehalu, fans itu nggak bisa bilang Jadi berarti gampang, dia kan? itu gampang. Itu tuh aku nggak bisa cari logikanya di kalimat itu. Nggak bisa kemudian disamaratakan semuanya begitu gitu ya. Nggak bisa. Jadi logikanya yang dia pakai itu sama. Sebenarnya yang statement dia bikin itu banyak kan. Jadi statementnya dia itu kayak gini, black or white, black or white. Jadi kamu suka nggak? Kalau nggak, hitam. Kalau suka, putih. Tapi di dunia ini kan banyak yang Banyak tengah. yang abu-abu. Abu-abu. Banyak Jadi, yang kalau Korea tidak ramah dengan orang Muslim. Berarti orang Korea semuanya ini. benci Islam. Nah, Aslinya gimana? logikanya kayak gitu. Nah, ini kita coba 90% orang Korea rasis itu kan tadi kita udah bahas sempat ya. bahas Tapi ya. begini, apa itu kan dari rasis. Tadi kan ngomong juga bahwa orang Korea benci Islam. Emang benar benci Islam? Nah, ini bukan benci, Heeh. tapi orang Korea rata-rata tidak suka Islam. Nah, tapi ini aku kasih tahu, kita harus tahu kenapa. Bukan kita bikin orang Korea nggak suka Islam. Bukan gini doang, kita harus tahu kenapa. Latar belakangnya apa? Terbelakangnya apa? Bukan enggak suka juga enggak sebenarnya. Mereka tuh bukan sampai teror orang Islam, enggak. Enggak, gimana? Cuma image Islam itu buruk. Ada beberapa alasannya. Pertama, di Korea itu dipengaruhi oleh Western media, terutama dari Amerika. Karena mereka kan ally ya, maksudnya. Ally yang paling dekat kuat, ya. paling kuat. Sampai tentara Amerika aja kan ada di Korea. Iya, pangkalannya ya. Jadi pertama dipengaruhi oleh Western media. Di Western media deskripsi orang Islam kayak gimana? Selalu musuhnya siapa? Ada special force yang baik, Navy SEAL. Selalu Musuhnya pasti orang Islam, orang Arab gitu kan. orang Arab, Islam. Kayak film Rainbow, film apa namanya? Tekken ya kalau nggak salah ya. Banyak banget lah pokoknya. Jadi kalau mereka tuh selalu pakai bahasa Inggris yang agak nggak fasih dan selalu teror. Nah, jadi mau nggak mau dipengaruhi oleh Western media. Jadi orang Korea tuh banyak yang kirain samain teroris sama orang Islam. Jadi berita yang masuk ke warga Korea Selatan itu mengenai Islam adalah berita-berita yang negatif. Nah, tapi orang yang pintar, orang pintar itu udah tahu. Cuma kita kan nggak bisa semuanya kita kasih tahu semuanya informasi kita ya nggak bisa semua masyarakat tuh pintar lah, enggak lah. Tapi dan nggak ada pelajaran soal agama Islam. Kita tuh dari buku kan kita orang Korea tuh walaupun dia nggak punya agama pun pasti tahu Yesus. Sama udah tahu Christmas. Itu kan tahu. Ini ntar lagi aku jelasin lagi. Ini ceritanya agak panjang. Tapi soal Islam,
Soal Ramadan, Hmm. nggak ada yang tahu, jarang ada yang tahu, tahu Ramadan. Nggak tahu orang Korea Ramadan apa itu, gitu. Nah, tanggal merah aja enggak kan? Iya. Nggak tahu. Mm-mm. Karena nggak tahu kalau masuk berita-berita yang jelek, misalnya ada yang ada teror di mana, itu kan pasti masuk berita juga. Iya. Karena Muslim itu minoritas banget, wartawan-wartawan itu nggak usah tulis berita-berita yang baik untuk Ya karena mereka juga nggak akan baca kalau. ya nggak kejual. Ya karena minoritas. Ya, Kalau minoritas. kebaikan nggak kejual. Tapi kalau keburukan gampang. Ya karena itu kan Seksi. ya Beritanya gampang seksi. banget clickbait lah. Nah itu kan Oh, masuk akal. itu di negara manapun negatif itu lebih kuat daripada Iya, positif. benar. Itu lebih gampang naik. Jadi sebenarnya bahwa bukan orang Korea benci Islam, tapi berarti selama ini di Korea Selatan Nggak tahu. misinformasi mengenai kebaikan atau berita-berita mengenai Islam. Nah Berarti itu sebenarnya misinya nih teman-teman nih Nah, jalan ke Korea. jadi kemarin aku agak sakit hati itu. Kemarin emang ada di daerah Daegu ada yang mau bangunin masjid. Tapi ada benar-benar yang bikin masjid tapi orang-orang demo di depan situ. Sampai bakar daging babi. Sampai ambil kepala babi. Itu salah, sebenarnya salah. Tapi kita kan lihatnya orang Korea rasis sampai ambil kepala babinya. Nah, berita headline di Indonesia kan gitu. Tapi sebenarnya kita tuh harus tahu kenapa mereka demo sampai gitu. Karena mereka takut. Takut apa? Mereka biasa yang demo-demo tuh tahu nggak umurnya berapa? Berapa? 60-70an. Udah tua malah. Udah tua. Jadi mereka takut. Oh, katanya Islam itu teroris. Oh, di belakang kita ada masjid itu mereka tempat kumpulnya teroris. Nah, jadinya kayak gitu. Logika mereka tuh kayak gitu, terlalu jadi ekstrem lah. yang udah tua-tua ini nggak main sosmed. Nggak main sosmed, nggak pernah keluar negeri. Nah, jadi mereka tuh nggak tahu asli Islam itu tuh agama yang sangat damai, indah. Jadi maksudnya sudah menempel image di kepala mereka mengenai Islam yang dia tahu dari informasi media yang masuk ke Korea kan berarti kan gitu kan. Jadi sebenarnya ya orang kalau nggak tahu ya kadang-kadang ya takut, kemudian bukan benci berarti sebenarnya karena belum tahu sebenarnya. Berarti teman-teman yang bisa bahasa Korea ya ke Korea kalau gitu, kenalin Islam di sana gitu. Tapi kan di sana ada KMF kan. Ya, KMF kan ini apa MUI Korea tuh. Nah, tapi belakangan ini ada yang kasus yang satu lagi yang agak kontroversial di Indonesia juga kan yang membangun masjid tapi didonasi oleh orang-orang. Itu tahu kan ya kasusnya? Itu di Korea juga sangat kontroversial. Oh begitu. Karena pertama KMF, aku setuju dengan KMF. Karena apa? Mereka tuh kerjaannya membantu orang-orang yang sulit di sekitarnya. Dan yang satu lagi yang yang bangun masjid itu, yang donasi itu, aku tidak begitu setuju. Bukan karena aku nggak suka dia ya, tapi terlalu maksa. Orang Korea belum siap untuk masjidnya di mana-mana. Aku mau masjidnya di mana-mana di Korea. Itu tuh sombong, orang Korea tuh nggak tahu, di Islam aja nggak tahu, mereka takut, mana kita bisa kasih tahu. Kalau orang takut kita bilang, oh aku orang baik, kita teriak pun mereka kan nggak bakal dengar. KMF itu lagi kerjainnya, mereka benar-benar bantu orang-orang yang sekitarnya, biar jadi image yang baik. Kita bisa ubah orang awal-awalnya ya satu orang, bisa kayak gitu. Daripada kita, kalian suka dong Islam itu bagus loh. Kalau kita teriak-teriak di depan orang, bilangnya apa? Berisik. Kita nggak bisa maksa. Nah, ini tahu nggak sejarah Islam di Korea? Gimana? Orang Korea tuh bukannya kayak dari natural born racist, enggak. Jadi Islam itu baru mulai dengan tentara Turki. Dulu kan Turki pernah ada hubungan dengan Korea itu. Nah, jadi ada perang antara Korea Selatan sama Korea Utara. Di situ tentara Turki bantu Korea Selatan. Dan di situ kalau ada perang ada apa? Orphan. Jadi yatim piatu. Yatim piatu yang
kehilangan orang tua gara-gara Gara-gara perang. perang. Nah, bagi tentara Turki itu tuh kasihan banget. Jadi mereka bikin sekolah Ya. buat yatim piatu. Ya. Nah, itu namanya sekolah Ankara. Heeh. Namanya Ankara Ankara. di Korea. Ankara. Mm-mm. Mm-mm. Ini beberapa hal udah terklarifikasi ya guys ya. Jadi ibaratnya gini. Yang ke Indonesia nggak semua cowok Korea itu fuckboy gitu. Kedua, nggak semua K-popers itu gampangan gitu kan. Ketiga, nggak semua orang Korea itu rasis. Dan keempat juga nggak semua orang Korea itu benci Islam. Tapi melainkan masih dapat disinformasi kebaikan dari Islam. Nah, dari beberapa hal itu saya jadi penasaran. Lu kenapa meluk Islam waktu itu? Dan ini aku sampaikannya ini sebenarnya. Aku tuh agak sedih. Kenapa? Karena banyak yang berantem Mm-mm. dengan masalah Korea. Mm-mm. Aku sebagai orang Korea yang besar di Indonesia. Mm-mm. Kalau aku lihat berita, kalau di Korea ada berita yang jelekin Indonesia tuh aku sedih. Mm-mm. Kalau di Korea ada berita yang jelekin Korea tuh sedih juga. Mm-mm. Tapi kadang-kadang aku sekarang berasanya orang-orang terlalu maunya mikirnya hitam atau putih.